semua lah ya, semua hal itu perlu presence gitu. Perlu pembawaan diri yang pas gitu ya, yang bisa betul-betul full kepada dirinya dan kepada kliennya. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Melani dalam YouTube channel yang membahas tentang coaching dan leadership dalam dunia leadership coaching. Nah teman-teman, gimana kabarnya nih? Dimanapun teman-teman berada, ingat ya, kita tetap prokes ya. Nah sebelum kita ulas lebih jauh, yuk kita simak yang mau lihat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Kalau misalnya untuk seorang dokter gigi ini kan biasanya banyak sama anak-anak kecil juga gitu ya Kak Aditya. Apakah bisa dipakai ya teknik coaching ini ya untuk mempersuasi atau membuat anak-anak ini jadi mau untuk ya kalau kayak gitu berarti teknik dalam membangun ini ya trust dan safety gitu. Tentu dia harus menggunakan teknik-teknik yang bisa, kalau dokter gigi ke anak ya, dokter gigi anak ya, anak-anak udah nangis-nangis takutan gitu kan. Ya kan anak-anak kalau datang ke dokter gigi kan gitu. Mereka pasti udah ada sih tekniknya sendiri ya, bagaimana menenangkan anak-anak yang mau diperiksa giginya gitu. Dan dengan coaching ya bisa lebih membangun trust lagi, membangun rapornya lagi yang dilatih, matching mirroringnya segala macam gitu ya. Bukan berarti anaknya nangis dia ikut nangis gitu, mentang-mentang matching gitu ya. Tapi anak yang nangis gak berhenti-berhenti masa dia ikut-ikutan body ya. Body language-nya atau ekspresi wajahnya atau kata-katanya itu kan bisa dipakai gitu ya. Balik lagi presence lagi sebagai seorang dokter ya, menghadapi anak yang mungkin macam-macam perilakunya kan dia harus tetap presence ya, pembawaan dirinya harus bagus banget gitu ya. Gitu. Nah, itu bisa dipakai. Jadi macam berbagai tingkat ya. Jadi nggak semua kompetensi mungkin bisa diterapkan secara sama rata gitu ya. Tadi ada hal-hal yang perlu dilakukan lebih fokus gitu. Berarti dengan coaching ini memperkaya berarti ya Kak Aditya? Iya betul. Memperkaya. Bukan berarti pelajaran dokternya dibuang gitu ya, jangan gitu. Justru di situ malah bahaya kan gitu. Ini hanya sebagai tools tambahan. Oke, sebagai tools tambahan ya. Ya. Oke, kalau dengan sekarang gitu ya, ada yang kelas bisnis coaching ini Kak Adit gitu ya. Nah ini bisa masuk kemana nih untuk bisnisnya buat mereka profesional? Ya, jadi kita kelas bisnis coaching program 75 jam. Itu pelajaran coaching dasarnya tetap ada gitu loh. Tetap ada 60 jam gitu ya. 60 jam. Jadi yang tadi yang presence gitu ya. Itu tetap ada diajarkan karena memang itu udah persyaratan dari ICF. Ya sudah silabusnya ICF mengharuskan untuk mengajarkan semua kompetensi itu. Minimal 60 jam. Jadi kita mengajarkannya 60 jam. Yang 15 jamnya gitu ya, kan 75 jam total ya jadinya. Itu baru mengajarkan tentang bagaimana melakukan coaching ke para sales dan para business owners gitu. Aplikasinya aja. Aplikasinya ya. Jadi bisa dipakai. Tetap orang yang mau belajar coaching, tapi kan saya nggak pengen jadi business coach, nggak pengen jadi sales coach, ya nggak apa-apa belajar juga. Atau ada yang bilang kalau saya nggak mau belajar jadi sales, gitu. Di situ belajar untuk menjadi sales coach, bukan menjadi salesnya. Oh oke. Gitu ya. Jadi itu sebagai ilmu tambahan. Tapi basic ilmu porsi ilmu yang terbesarnya adalah 80%-nya, bahkan 90% itu ya. Itu adalah tentang coaching basicnya, coaching secara dasarnya, 8 kompetensi itu 60 jam gitu. Nah kalau untuk mereka mempelajari tentang bisnisnya sendiri ini dikaitkan dengan profesi mereka? Wah, bisa bantu juga ya gitu. Bagaimana mereka misalnya seorang dokter pengen punya klinik gitu kan. Nah, di situ mereka bisa memahami dasar-dasar bisnisnya dah begitu ya. Dasar-dasar bisnis, dan dia bisa meng-coaching dirinya juga kan gitu. Bagaimana membangun bisnisnya, karena bisnis klinik kesehatan dengan dokter kesehatan itu kompetensinya beda.
Kompetensinya kan beda, itu yang harus dikuasai. Bisnis klinik kesehatan ya, dengan Dengan dokternya. dokter kesehatan kan beda nih. Itu Ya kan? profesi beda. Kalau dokter kan memang dia benar-benar menjadi seorang kompetensi sebagai seorang dokternya ya. Tapi ini kan menjalankan bisnisnya gitu. Manajemennya lah ya dia ya. Manajemennya, strateginya, segala macam, keuangannya. Tapi ada nggak Kak Adit orang yang sama, dia yang sebagai dokternya dia juga menjalankan bisnis profesinya gitu kan, manajemennya? Banyak gitu, banyak. Semenjak saya dulu bergabung dengan salah satu bisnis coaching firm gitu ya, saya banyak menemukan ya para dokter gitu ya, yang mereka punya klinik gitu ya. Dari yang klinik kecil lama-lama berkembang. Jadi dia di bawahnya ada dokter-dokter lagi gitu loh. Ya mengelola dokter-dokter itu, mengelola juga bagian administrasinya, gedungnya, bangunannya, ya kan. Karena kan syarat untuk bangunan untuk klinik itu kan nggak sembarangan ya, gitu. Harus bersih dan benar-benar layoutnya tuh harus benar-benar sesuai. Maksudnya layoutnya nggak bisa dilewatin orang pakai kursi roda, kan lucu gitu. Iya. Klinik kan harus ada aturannya gitu, temperaturnya, kebersihannya gitu ya. Gak mungkin juga kan ada sarang laba-laba gitu. Klinik apa ini? Bercanda ya. Iya. Gitu. Spooky ada kayaknya. standarnya sendiri gitu. Dan itu mereka di luar skill kedokterannya itu mereka belajar ke manajemen rumah sakit atau manajemen klinik ya. Gitu. Berarti dengan belajar bisnis coaching ini dia juga akan belajar bagaimana menekspansi atau apa yang ya mereka lebih pelajari ke bisnis coaching ini sebetulnya adalah kan ini diperuntukkan untuk para coach yang ingin berprofesi sebagai seorang bisnis coach atau sales coach. Ya, nah, namun kalau mereka ada seorang profesional seperti saya yang seperti tadi ini, kalau benar-benar para business owner mereka bisa belajar ini, plus sebaiknya mereka juga belajar pelatihan entrepreneurship kita gitu loh. Ada tuh yang 2 hari namanya business coaching tools ya. Di situ benar-benar orang yang betul-betul praktisi wirausahawannya yang harus belajar gitu ya, karena di situ dikasih banyak tools bagaimana membangun suatu usaha, mengembangkan usaha gitu. Ya para business coach juga belajar itu juga bagus. Jadi tools itu bisa dia perkenalkan kepada klien-kliennya juga gitu kan, pada coaching-coachingnya gitu. Jadi ini kalau mereka yang mempelajari tentang apa tadi yang 2 hari itu ya Kak Adit ya, business coach ini, apakah mereka toolsnya ini apakah mereka yang mau menjadi seorang business coach atau kalau foundernya sendiri bisa belajar? Gitu. Kan benar-benar belajar tentang tools bisnis ya. Gitu. Bukan cara mengcoachingnya. Nah. Cara mengcoachingnya di yang ACF ini, business coaching program. Cara coaching, beda ya. Oke. Wah, nanti jadi sebaiknya belajar dua-duanya. Wah, berarti nanti ada bocor-bocorannya nih ya teman-teman ya. Mungkin nanti siapa tahu di sini ada iklan info-info yang lewat gitu kan untuk ini ya kelas yang tadi ya, bisnis coaching ini ya selama 2 hari ya Kak Adit ya. Yang business coaching tools 2 hari. Berarti memang teman-teman yang berprofesi sebagai apapun dokter atau sebagai psikolog gitu ya, dokter gigi gitu ya, guru gitu bisa ya, apalagi guru bagus, ya, bagus banget ya kalau belajar untuk coaching ya, bisa untuk anak-anak juga ya guru berarti BK, ya. Apalagi guru BK ya. Guru BK ini yang guru BK SMP SMA kali ya Kak Adit ya. SMP SMA ya. Nggak apa-apa kan guru BK juga perlu meng-coaching orang tuanya. Gitu ya. Dalam berkomunikasi dengan orang tuanya kan. Ya bukan hanya dengan anak ya. Iya kan iya betul. Guru BK juga perlu ya. Benar sekali. Berarti teman-teman ya, coaching ini
sangat penting juga buat para teman-teman profesional gitu ya. Karena mereka juga seperti tadi yang dijelaskan sama Kak Adit, seorang profesional butuh endurance gitu ya, present, dan mereka juga butuh skill coaching ini sebagai tambahan, bukan sebagai yang utama gitu kan Kak Iya, Adit bukan ya. sebagai pengganti ya. Bukan sebagai pengganti juga gitu ya, tapi sebagai utama yang membantu mereka untuk profesinya bisa smooth jalannya gitu ya Kak Adit ya. Ya. Oke, nah kalau teman-teman yang mau tahu tentang coaching yang belajarnya di mana, ini Ya. kita bisa tahu dari mana nih Kak Adit? Ya, ada di website kita ya, www.corporaconsulting.com. Silakan di situ cari produk kita gitu ya, yang certification program, cari pilihannya yang coaching. Berapa jam sekarang ya Kak Adit? 75 jam. 75 jam. Berapa hari tuh ya? Ya. 75 jam ya, kalau mau yang offline gitu ya, tinggal dibagi berapa tuh? Kalau sehari 6 jam. Lupa. Sehari 7 jam. Iya. Wow. Gitu. Bisa 11 hari. Ya, kayak gitu. 11 hari ya. Oke. Kalau online-nya berarti? Kalau online panjang ya, karena kan kalau hari kerja itu biasanya kita cuma 4 jam ya. 2 jam sebelum maghrib, tambah lagi 2 jam setelah maghrib gitu ya. Kemudian nanti ada ininya, ada yang di weekendnya tuh pagi 4 jam, siang 4 jam gitu ya. Silakan nanti kan benar-benar lihat schedule-nya ada di website itu kok. Ada gitu ya schedule-nya ya. Kalau masih bingung juga, di situ ada nomor teleponnya yang bisa dihubungi. Siapakah yang akan ditelepon? Bu Ana. Waduh. Oke teman-teman. Jadi nggak usah bingung-bingung gitu ya. Kalau teman-teman mau menambah skill gitu ya tentang coaching, bisa langsung diklik di www.corporaconsulting.com. Di sana informasinya banyak tentang program coaching sertifikasi yang ada di tempat kita gitu ya, Kak Adit ya. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan dari teman-teman seputar topik kita kali ini, yuk langsung dilayangkan aja supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Nah, sekian dulu ya teman-teman, dengan saya Anna Melani dan saya Aditya Wijaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.